Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi kakak-kakak yang ada di sini. Aku boleh tahu nggak kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, di sini hari ini kita mengadakan sosialisasi mengenali dan mengatasi stres kerja pada usia produktif. Jadi sebelum kita memulai sosialisasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tak akan pernah usai. Baik, untuk selanjutnya, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cindy Aulia Febriana Wibisono, kerap dipanggil Cici. Di sini saya sebagai pekerja sosial yang akan memandu materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan apa latar belakang diadakannya sosialisasi pada hari ini. Latar belakangnya yaitu pekerja usia produktif itu merupakan kelompok yang memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kerja dan pembangunan. Nah, namun juga rentan mengalami stres kerja akibat lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan individu tersebut. Kemudian ketidakseimbangan antara beban kerja dan juga pikiran individu itu juga akan jadi dampak terhadap stres kerja. Kemudian stres kerja dapat dipengaruhi stres kerja dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang maupun kinerja diperlukan hidup individu maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan sosialisasi pada hari ini. Nah, tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada peserta pada kakak-kakak ini mengenai konsep stres kerja, termasuk dari penyebabnya, tanda-tanda, dan juga dampak terhadap kehidupan individu itu bagaimana. Nah, selain itu, saya berharap setelah diadakan sosialisasi ini, peserta kakak-kakak di sini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Jadi di lingkungan kerja itu kakak-kakak harus membekali dengan berbagai strategi dan keterampilan dalam mengelola stres secara efektif. Nah, sebelumnya kakak di sini apakah ada yang pernah mengalami stres kerja? Pernah. Ya, mungkin stres kerja itu adalah suatu hal yang sangat wajar terjadi di lingkungan kerja ya terhadap pekerja sosial. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari stres kerja. Stres kerja sendiri merupakan kondisi akibat tekanan kerja yang sangat berlebihan. Hal ini muncul atau terjadi saat tuntutan yang diberikan itu tidak sama dengan kemampuan para pekerja. Jadi ibaratnya tuh gelas yang diisi air terus dibiarkan hingga penuh itu kan akan tumpah-tumpah jika tidak dikosongkan. Nah, sama halnya seperti pikiran kita. Jika individu merasa tertekan akan tuntutan dari lingkungan kerja, beliau akan meluap-luap isi pikirannya. Nah, di sini ada beberapa penyebab stres kerja. Yang pertama ada dari faktor individu, kemudian faktor organisasi, dan yang terakhir faktor lingkungan. Apa sih penyebab stres kerja dari faktor individu? Nah, penyebabnya itu bisa terjadi dari masalah keluarga. Masalah keluarga seperti ada cekcok antara keluarga seperti adik atau kakak yang membuat pekerja ini
sangat terbebani saat menjalani pekerjaan. Kemudian ada masalah ekonomi, dan yang terakhir adalah masalah pribadi. Jadi orang yang memiliki masalah itu akan merasa berat ketika ia menjalani aktivitas. Jadi bawaannya tuh kepikiran terus. Kemudian yang kedua ada faktor organisasi. Di sini ada beban kerja yang tinggi. Jadi individu itu kan memiliki kemampuan masing-masing ya. Nggak semua itu bisa mengerjakan sesuatu hal itu dalam jumlah yang banyak. Jadi beban kerja akan terasa tinggi jika individu itu tidak mampu melakukannya. Kemudian ada tuntutan atasan yang menjadi faktor, dan yang terakhir ada konflik kerja. Konflik kerja ini bisa muncul akibat pertikaian antara warga kerja ataupun atasan dan juga karyawan. Kemudian ada faktor lingkungan. Di sini ada perubahan ekonomi. Kan banyak ya kasus ekonomi yang mulai turun drastis, kemudian jatuh miskinnya seseorang itu bisa mempengaruhi penyebab stres kerja. Kemudian yang terakhir ketidakpastian situasi. Nah, ini bisa membuat para pekerja itu memikirkan bagaimana apa langkah yang harus saya ambil selanjutnya. Jadi para pekerja itu sangat membutuhkan kepastian dari lingkungan kerja tersebut. Nah, kemudian apa sih tanda-tanda stres kerja? Di sini ada yang tahu apa tanda-tanda stres kerja? Malas, ya benar. Gila, merasa gila. Ya benar, capek. Nah, di sini tanda-tanda stres kerja itu dibagi ada 3 macam. Yang pertama fisik, kemudian emosional, dan yang terakhir adalah perilaku. Nah, tanda-tanda fisik ini ditandai dengan mulainya sakit kepala yang sering. Jadi beliau merasa sehat, tapi setelah bekerja beliau seseorang akan selalu merasa sakit kepala yang secara terus-menerus. Itu bisa termasuk dalam tanda-tanda stres. Kemudian gangguan tidur. Seseorang merasa sudah mengantuk, tapi saat tidur itu kebangun terus, itu termasuk tanda-tanda stres. Kemudian ada kelelahan. Seseorang yang stres itu akan berpotensi cepat untuk merasa lelah. Jadi meskipun beraktivitas sedikit, tapi isi pikirannya penuh, itu dapat menyebabkan kelelahan itu. Kemudian ada tanda-tanda stres dari emosional, di mana individu akan merasa cemas yang berlebihan, kemudian mudah marah, dan juga rasa gelisah dalam hatinya. Dan yang terakhir ada tanda-tanda stres dari perilaku, di mana individu akan cenderung milih untuk menyendiri dari lingkungannya. Jadi individu itu akan lebih milih dirinya untuk menyendiri daripada bersosialisasi. Kemudian menurunnya kinerja. Stres ini juga seperti yang Mbak Tari tadi katakan, akan menimbulkan rasa malas. Jadi malas ini akan menyebabkan menurunnya kinerja individu tadi. Kemudian sulit berkonsentrasi. Pikiran penuh itu kan merusak suasana sekali ya. Jadi individu akan sulit berkonsentrasi saat bekerja. Nah, kemudian di sini ada dampak daripada stres kerja tersebut. Apa dampaknya? Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif ya, yang terutama karena stres kerja akan mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama, dampak bagi individu yakni kesehatannya akan menurun. Kemudian akan merasa lelah dan juga sulit dalam mengambil keputusan. Sudah menentukan tapi tetap aja kepikiran dan berujung sulit dan tidak mengetahui apa jawaban yang harus dipilih. Kemudian dampak bagi perusahaannya, di mana individu itu akan mengalami penurunan pada produktivitasnya, kemudian kinerja yang tidak optimal, dan juga
reputasi organisasi menurun akibat kelalaian seseorang tadi dalam bekerja, karena bekerja dalam keadaan stres. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yakni bagaimana sih cara mengatasi stres kerja. Sebenarnya di sini sama seperti cara-cara mengatasi stres atau kesehatan mental yang lainnya. Yakni yang pertama itu relaksasi, seperti mengatur pernafasan atau melakukan meditasi. Kemudian mengatur waktu kerja. Jadi waktu kerja itu harus diatur, kapan harus memikirkan pekerjaan, kapan harus memikirkan hal di luar pekerjaan. Kemudian ada komunikasi dengan rekan kerja atau atasan. Poin ini poin sangat penting karena apabila tidak ada komunikasi akan memperburuk suasana ketika individu itu bekerja. Kemudian menjaga pola tidur, di mana individu harus benar-benar menjaga jam tidurnya agar tidak rusak dan juga tidak merusak kesehatan individu tersebut. Kemudian menata lingkungan kerja, dan yang terakhir mengembangkan keterampilan, di mana individu ini harus benar-benar memperhatikan sampai mana kemampuannya pada lingkungan kerja tersebut. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan suatu video, di mana video ini akan membantu kakak-kakak semuanya di sini melakukan relaksasi. Jadi ini salah satu contoh daripada banyaknya relaksasi ya. Nah, baik. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh bagaimana cara mudah untuk melakukan relaksasi ketika kita mengalami stres kerja. Jadi, seperti di video tadi kan kakaknya mempraktekkan bagaimana sih cara mengatasi stres kerja dengan mudah. Maksudnya kayak ya belum tentu itu menyelesaikan rasa stres tadi, tapi dapat membantu sedikit. Jadi pada daerah sini ini kan biasanya orang-orang merasakan pusing yang berlebihan ketika stres kerja atau merasa lelah. Nah, gerakan tadi itu dapat membantu para pekerja yang merasa stres itu terminimalisir lah stresnya. Jadi kakak di sini bisa mencontoh video tadi untuk relaksasi ketika merasakan stres kerja. Nah, kemudian di sini ada strategi manajemen dan juga tips praktis mengatasi stres kerja. Yang pertama, strategi manajemen ini cocok untuk para pengelola perusahaan di mana yang ingin mengatasi banyaknya pekerja yang mengalami stres kerja. Jadi yang pertama itu pengelola perusahaan dapat mengidentifikasi penyebab stres, kemudian mengumpulkan data pekerja, mengevaluasi kondisi lingkungan kerja, menyusun rencana tindakan apa yang akan dilanjutkan selanjutnya, dan yang terakhir mengadakan monitoring dan evaluasi berkala. Jadi evaluasi berkala ini sangat penting untuk mengetahui kondisi-kondisi para pekerja. Kemudian ada tips praktis di mana ini bisa membantu kakak sekalian apabila ingin menangani stres kerja. Yang pertama, jangan mengambil pekerjaan berlebihan. Jadi apabila ingin mengambil pekerjaan, dilihat dari kondisi individu terlebih dahulu. Jadi jika merasa keberatan, kalian bisa mengambil pekerjaan itu yang sesuai dengan kemampuan, dan apabila tidak mampu bisa dikomunikasikan dengan atasan. Kemudian membangun hubungan kerja yang baik, tidak mencari masalah sesama rekan bekerja itu akan
lebih mengoptimalkan bagaimana lingkungan kerja individu itu bekerja dengan baik. Kemudian istirahat yang cukup, meluangkan waktu untuk relaksasi seperti video yang sebelumnya tadi atau relaksasi yang lainnya. Dan yang terakhir memperluas jaringan sosial. Jadi menyendiri itu bukan termasuk tips praktis ya. Jadi kadang individu yang stres itu juga perlu memperluas jaringan sosial, di mana individu juga harus memiliki banyak teman bercerita. Nah, kesimpulan daripada sosialisasi pada hari ini adalah di mana stres kerja merupakan kondisi yang sering dialami para pekerja usia produktif. Oh ya, usia produktif itu usia berapa sih? Usia produktif itu mulai dari 17 tahun sampai dengan 35 tahun. Nah, akibat tekanan dan tuntutan pekerjaan yang tidak seimbang dengan kemampuan individu. Kemudian dampaknya tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, tetapi juga akan menurunkan produktivitas para pekerja. Jadi penting untuk mengenali gejala stres kerja sejak dini, serta menerapkan strategi manajemen stres yang tepat agar tercipta keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi, sehingga terbentuklah kinerja yang sangat amat optimal dan juga kualitas hidup dapat tetap terjaga. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mohon maaf apabila ada salah kata saat menyampaikan materi pada sosialisasi hari ini. Harapan saya sosialisasi hari ini dapat membantu para kakak-kakak dalam mengatasi stres kerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam